الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم إلى يوم الدين. أما بعد إلى حضرة نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وأهل بيته وإجماع العلماء وسيد العلماء المسلمين والمسلمين خصوصا إلى روح الشيخ ولي الجيلاني الغزالي خصوصا إلى روح آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا خصوصا إلى روح kami Syekh Muhammad An-Nawawi Asy-Syarih wa khususan ila Syekh Abdul Latif Syekh Ibrahim wa nafa'na bi ulumih al-Fatihah. Wa khususan ila وإلى جميع أصوله وفروعه وأحواله وإخوانه ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين الفاتحة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين Kita lihat halaman 46 dari atas saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wasa'yu baina shafa wal marwa. Rukun umrah dan rukun haji adalah melaksanakan sa'i dan umrah. Melaksanakan sa'i antara Safa dan Marwah. Wahalaku dicukur secara gundul, taksiru ataupun digunting sebagian. Wahia dan yang 5 itu ila wukuf kecuali wukuf akan menjadi rukun bil umrati untuk umrah. Jadi maksudnya seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa rukun haji itu ada 5. 1. Ihram, kedua wukuf di Arafah, ketiga tawaf, dan keempat adalah sa'i antara Safa dan kemudian yang 5 digunduh atau dicukur. Nah yang 5 itu menjadi rukun umrah kecuali 1, yaitu wukuf di Arafah. Artinya apa persamaan dan perbedaan haji dan umrah? Pertanyaannya begitu. Apa perbedaan haji dan umrah? Kalau haji rukunnya ada 5 saja, yaitu ihram, wukuf di Arafah, tawaf di Baitullah, keempat sa'i antara Safa dan Marwah, yang kelimanya digunduh atau dicukur rambutnya sebagian. Diambil yang 1, maka itu menjadi rukun umrah. Diambil yang 1 artinya diambil apa? Diambil wukuf di Arafah. Maksudnya bahwa umrah itu hanya tidak ada wukuf di Arafah. Itu perbedaannya. Kalau persamaannya ya ada apa? Ada ihram, ada tawaf, ada sa'i, ada gunduh, ada cukur. Itu persamaannya. Perbedaannya tidak ada wukuf pada apa? Pada waktu melaksanakan umrah. Perbedaan lain apa? Kalau haji itu
seperti yang disebutkan di dalam hadis dan fikih ini, untuk ihram haji itu dimulai tanggal 1 bulan Syawal sampai subuh tanggal 10 Rayaku. Sedangkan untuk umrah sepanjang tahun, kapan saja boleh. Hanya ada waktu yang tidak boleh kita melaksanakan umrah, yaitu apa? Kalau kita masih melaksanakan ihram haji, sementara melaksanakan hajinya belum tuntas, belum selesai, maka pada saat itu tidak boleh bilang untuk melaksanakan umrah. Jadi tidak boleh melaksanakan umrah kalau kita sedang ihram haji gitu. Kemudian sekarang bahasannya adalah walihada akan furudun wa syurutun. Untuk rukun-rukun ini, maksudnya yang 5, ada fardu, ada syarat. Yang tidak boleh, labudah, tidak boleh tidak, min mura'atihah, untuk menjaganya rukun dan syarat. Wa dan haram alaman ahroma, bagi orang yang sedang ihram, tibun, menggunakan wangi-wangian, wadunun dan minyak, rosin kepala, waliyatin janggut, waidalatu dhuhrin memotong kuku, wasya'rin dan menghilangkan rambut, wajimau dan jima, wamukadamatuhu dan mukadimahnya jima, wablu nikahi dan tidak boleh akad nikah, wastiadu soidi makulin bahiin, tidak boleh memburu binatang yang dimakan, bahiin maksadahatan, wala majurin dan tidak boleh kepada laki-laki satu rosi, menutup kepalanya, wala sumuhitin dan memakai baju yang terjahit. Waleha sedangkan untuk perempuan satu wajah menutup mukanya. Wa qafazun dan menggunakan kaos tangan. Itu adalah larangan buat perempuan. Sedangkan untuk laki-laki tadi sudah disebut. Kita lihat dulu penjelasannya. Jadi ada yang tidak boleh dilakukan bagi yang sedang haji, yang sedang umrah. Tidak boleh dilakukan, tidak boleh dikerjakan. Apa saja yang tidak boleh dilakukan bagi yang sedang ihram haji atau umrah? Pertama ada tibun, wangi-wangian. Tidak boleh memakai minyak wangi. Bahkan di sini disebutkan makanan yang wangi juga tidak boleh, minum yang wangi tidak boleh, buah-buahan yang wangi tidak boleh. Misalkan buah yang wangi apa? Buah apa? Durian yang jelas. Durian. Jengkol bau tuh. Nah itu jadi bau-bau lah. Yang bangsa wangi tadi tidak boleh termasuk makanan. Ada juga perlengkapan, mereka sabun, wangi odol, wangi tidak boleh. Jadi tidak boleh menggunakan parfum, minyak wangi. Termasuk juga tidak boleh kalau kita sedang ihram masuk ke toko parfum. Masuk ke mana? Betapa parfum itu tidak boleh. Kenapa? Karena nanti kita akan terwangikan badan kita. Malu kalau di toko kan suka nyuruh untuk mencoba tentang minyak wanginya.
Kalau kita sampai menyediakan bagian daripada anggota badan untuk penjaga toko, coba disemprotkan minyak wanginya, disemprotkan. Jadilah badan kita, baju kita, pakaian kita wangi, maka itu pelanggaran. Kalau ada orang yang curiin, misalkan orang itu deraka, jahat, menyemprotkan tanpa seizin kita, minyak wangi itu disemprotkan ke baju atau badan, maka yang dosa dia. Karena kita tidak minta, dan kita tidak menyodorkan badan atau baju atau pakaian, tapi dia sendiri yang menyemprotkan, maka dia adalah dosa. Kecuali kalau bodoh, tidak tahu asal karena tidak belajar. Juga bukan hanya minyak wangi yang tidak boleh, itu adalah kita menggunakan minyak-minyakan tidak boleh. Seperti kita pakai minyak hamut, tidak boleh. Tidak pakai minyak hamut, minyak jalantah dipakai, penghalus rambut, maka itu tidak boleh. Di sini tidak boleh melaksanakan atau mengerjakan pelanggaran. Pelanggaran yang satu itu menggunakan minyak wangi. Kemudian yang tidak boleh itu dilakukan bagi yang sedang ihram adalah wa'idara tudoflin, memotong kuku. Memotong kuku apakah dengan pisau, dengan silet, apa digigit, sama saja tidak boleh. Yang dimaksudnya kuku kita, bukan kuku sapi, kuku kuda. Nggak ada urusan dengan kuda. Jadi maksudnya adalah kuku kita. Yang tidak boleh juga mencabut rambut, baik rambut di kepala, di hidung, di badan, di ketiak, dan di tempat lain yang ada di badan kita. Itu termasuk pelanggaran. Yang paling besar pelanggaran ketika ihram adalah melaksanakan jima. Jima itu artinya nyengsel. Si laki-laki yang hubungan suami istri di waktu melaksanakan ihram. Nah itu mah jadi gugur hajinya. Harus dikodok tahun depan. Dan dia harus melaksanakan puasa 2 bulan, namanya betul-betul. Itu adalah hukuman bagi mereka yang bersetubuh ketika ihram belum selesai. Kalau sudah nafas awal, maka artinya sudah melaksanakan wukuf di Arafah, sudah kita melaksanakan jumrah Aqabah, syukur bukan nafas awal. Nafas awal, Masya Allah. Bukan nafas awal, jadi tahallul awal. Kalau sudah tahallul awal itu tidak gugur tapi wajib kifarat. Nafas awal, tahallul awal. Yang namanya tahallul awal adalah bila dulu sudah mengerjakan 2 di antara yang 3. Apa katanya tahallul awal? Mengerjakan yang 2 di antara yang 3. Yang 2 itu pertama melempar jumroh, syukur. Yang 3 itu semuanya melempar jumroh Aqabah, syukur rambut,
tawaf sa'i, yang 3 itu. Nah kalau yang 3 itu sudah dikerjakan 2, itu namanya tahalul awal. Contoh kalau kita sudah wukuf langsung melempar jumlah Aqabah 7 kali, sudah itu cukur rambut, maka itu tahalul awal. Boleh juga setelah kita laksanakan wukuf di Arafah langsung ke Mekah tawaf sa'i, kemudian cukur, itu juga tahalul awal. Atau boleh juga misalkan dia itu melaksanakan jumlah Aqabah kemudian tawaf dan sa'i, itu tahalul awal. Kalau sudah selesai 3-tiganya, maka itu tahalul tsani, jadi bebas, beres semuanya. Nah kalau sudah beres semuanya, tidak ada istilah pelanggaran kalau melakukan yang disebutkan tadi. Makanya kita kalau haji harus sabar, tunggu selesai amalan haji, lalu kita melaksanakan apapun kecuali maksiat yang tidak boleh. Yang halal-halal itu boleh, seperti hubungan suami istri. Kalau kita bawa suami atau bawa istri, sepanjang sudah tidak ada halangan, ya boleh melakukan apa saja seperti halnya kita di rumah. Dan mukadimahnya, yang dilarang itu mukadimahnya. Misalkan pegangan tangan tapi pakai nafsu, pegangan tangan pakai syahwat, itu termasuk pelanggaran. Pegangan suami istri dengan syahwat. Dan ini ada ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Faman farada fihi hajjat fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ma taqalu min ghairi Allah wa tazawwadu fa inna khairal zadi taqwa wa taquni ya ulil albab. Itu sudah dijelaskan bahwa haji itu ada pada bulan-bulan yang sudah diketahui. Ini dalam surat Al-Baqarah 197. Jadi haji itu pada bulan-bulan yang sudah diketahui. Jadi maksudnya ihram haji hanya dilakukan pada bulan tertentu. Jadi tidak sembarangan seperti umrah kapan saja boleh. Para haji itu tidak boleh. Satu dibolehkannya pada tanggal 1 bulan Syawal, kemudian Habib, Raya Bung sampai tanggal 10. Itu boleh kita niat ihram buat haji. Sedangkan puncaknya ibadah haji tanggal berapa? 9 Dzulhijjah, 9 Ayyamu. Puncaknya dimulai jam berapa? Habis zuhur sampai menjelang subuh atau sampai subuh gitu. Itu waktu daripada wukuf di Arafah. Yang dilakukan wukuf di Arafah itu adalah terbawanya malam setelah wukuf di Arafah waktu siang. Jadi kalau kita wukufnya siang, malam ke bawah. Makanya kita hanya boleh atau dianjurkan keluar dari Arafah itu pada maghrib. Kalau sudah maghrib boleh menuju ke Muzdalifah. Nanti di Muzdalifah harus keluar dari situ setelah tengah malam. Tidak boleh keluar dari situ sebelum tengah, harus lewat tengah malam. Jadi haji itu hanya bulan itu saja, 1 Syawal tanggal 1 sampai Raya Bung sampai tanggal 10 subuh. Itu waktu daripada melaksanakan ihram haji. Faman farada fihi hajjah, siapa yang melaksanakan fardu haji, fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj. Tidak boleh rafas. Rafas itu artinya melakukan hubungan suami dan istrinya, termasuk warmi'atnya atau mukadimahnya.
Yang kedua berbuat fasik. Kemarin disampaikan fasik itu apa? Yang mengerjakan dosa besar. Apa artinya? Itu namanya apa? Kedua, ciri fasik apa lagi? Mengerjakan dosa besar. Kedua, meninggalkan kewajiban pokok dalam agama. Berarti tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji. Karena orang kampung mah orang desa, kalau sudah disunatkan sudah cukup dia beragama Islam. Dia aku soheh, dia Islam. Tidak peduli apakah nanti sholat atau tidak, ngaji Quran atau tidak, berakhlak secara Islam atau tidak. Tidak diperhatikan, yang penting syahadat dan disunat. Nah itulah yang keliru yang tidak boleh kita ikuti. Bagi haji itu yang kedua tidak boleh jeda. Tidak boleh apa? Jeda itu artinya taseak, bertengkar pada waktu ibadah haji. Sebetulnya bertengkar itu kapan saja tidak boleh. Hanya lebih tidak bolehnya ketika melaksanakan ibadah haji. Bertengkar itu bisa dalam mulut, saling mencaci, saling memaki, saling menyentak. Atau yang kedua dengan fisik, memukul, kemudian menyeret sampai dia jatuh, menendang, itu adalah dengan fisik. Yang ketiga adalah dengan isyarat, permusuhan dengan isyarat. Misalkan dia melihat kepada kita, kita berpaling. Kita melihat pada dia, dia berpaling. Itu kan tidak dengan lidah, tidak dengan tangan, tetapi dengan tanda-tanda isyarat. Itu juga tidak boleh bagi yang sudah ihram haji mah. Lain pasaya, tapi kudu saling memaafkan. Wa'afina dinas, saling memaafkan di antara manusia. Apalagi sedang melaksanakan ibadah haji. Supaya kita tidak bertengkar, maka wajadihu bilatiyasa. Ya kita hadapi dia itu dengan cara yang paling bagus, paling baik, paling sopan, paling santun. Tidak boleh kita membiarkan ada masalah sedangkan kita lagi melaksanakan ibadah haji. Solusinya apa? Saling memaafkan. Kesalahannya saling mendoakan. Ya semuanya baik, sukses, selamat, bahagia. Wa ma taf'alu min khairin ya Allah, apa yang mereka kerjakan pasti Allah tahu. Jadi jangan sampai punya keyakinan yang salah bahwa Allah tidak tahu. Sekecil apapun yang dilakukan oleh kita pasti Allah tahu. Dulu kan ada santri disuruh memotong kambing kalau dia sudah sampai di hutan. Santri itu semuanya bisa menyembelih kambing. Begitu ditanya, di mana nyembelihnya? Di bawah pohon. Di situ ada siapa? Tidak ada siapa-siapa. Potong. Ada lagi yang berangkat ke puncak gunung, di sana tidak ada lembur, tidak ada kampung. Lihat sini, lihat sana, lihat kiri, kiri kanan, tidak ada orang. Potong. Tapi ada santri yang begitu disuruh memotong itu, dia mah tidak bisa memotong. Kenapa kamu memotongnya? Jawabannya, dia itu mencoba ke sana kemari. Perasaan selalu dilihat saja sama Allah. Jadi tidak ada yang tidak dilihat oleh Allah. Makanya saya tidak berhasil memotong. Domanya masih utuh. Yang dapat hadiah itu ternyata yang tidak memotong. Kenapa? Karena dia tahu dimanapun Allah tahu. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar.
Jadi kamu tidak bisa melihat seperti melihat Allah, tapi Allah melihat kepada kita. Bahwa latiful khabir, Allah itu maha lembut, maha waspada. Jadi oleh karena itu apapun yang dilakukan oleh haji, oleh yang umrah atau ziarah, pasti diketahui oleh siapa? Oleh Gusti Allah. Selanjutnya yang melaksanakan ibadah haji pesan Allah adalah watazawwadu, maka hendaklah kamu berbekal-bekal. Jadi ke Mekah teh kudu bawa bekal. Makanya dalam penjelasan kemarin mu'nah sebutnya. Kita punya biaya untuk bekal selama di Mekah. Waktu datang, waktu pulang. Termasuk ketika kita berada di rumah. Ada bekal buat yang ditinggalkan. Makannya, minumnya, tempat tinggalnya, bajunya, pendidikannya, pengobatannya itu harus ada. Harus ada saldo yang mencukupi buat pembiayaan kita di rumah. Perhatikan bahwa jadi tidak boleh mengabaikan keluarga pada saat kita melaksanakan ibadah haji, tapi kita siapkan bekalnya untuk kita, untuk keluarga, karena itu wajib juga dibiayai oleh kita semua. Apalagi namanya anak, orang tua, famili, itu wajib kita biayai. Yang sampai ibadah haji mereka kelaparan, dosa itu. Tapi kata Allah, "Fainah khairan zadi taqwa", sebaik-baik bekal adalah takwa. Fainah khairan zadi taqwa, sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. Artinya kita tidak boleh menjauhi Allah. Kita selalu tawakal kepada Allah. Itu bekal utama. Karena kalau kita mengandalkan kepada harta, duit, emas, perak, belum tentu bisa menolong kita. Tapi kalau kita bersandar kepada Allah, maka Allah akan menolong dan membantu kita. Kita ketika takwa pasti akan diberikan rezeki tanpa hisab, tanpa hitungan, tanpa dikira. Barokah daripada takwa. Oleh karena itu ketika Mekah, kita ke Mekah harus berbekal dengan takwa. Fainah khairan zadi takwa, sebaik-baik bekal apa? Ulangi, sebaik-baik bekal adalah takwa. Kalau kita bertakwa oleh Allah, maka dirizkikan tanpa hisab. Ayatakillah yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa takwa kepada Allah pasti dikasih rezeki tanpa hisab, tanpa dikira. Wattaqu liya ulil albab, takwalah kamu kepada aku, hai manusia berakal. Itu Allah nyuruh kita supaya 2 kali disebutnya agar kita betul-betul kepada Allah bertakwa ketika ibadah haji dikerjakan oleh kita. Jadi kita harus betul-betul takwa. Maka disebutnya 2 kali. Fainah khairan zadi takwa, sebaik-baik bekal adalah takwa. Wattaqu liya ulil albab, takwa kamu wahai yang punya akal. Jadi disebut 2 kali. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Kemudian yang kedua, takwalah kamu kepada aku wahai yang berakal. Kita ini termasuk orang berakal kalau kita melaksanakan ibadah haji. Mengapa? Cerdas. Yang ibadah haji itu cerdas. Mengapa disebut cerdas? Karena kata Nabi, tidak ada yang bikin miskin kalau kita melaksanakan ibadah. Yang kedua, dalam bahasa hadis, al-kais. Siapa al-kais itu adalah mandana nafsa. Orang yang selalu mengoreksi terhadap diri, itu namanya orang cerdas. Selalu mengoreksi terhadap diri. Dan yang kedua, orang cerdas itu selalu berbekal-bekal menghadapi mati. Itu orang cerdas. Kenapa? Tahu dunia itu tidak lama. Dunia itu sebentar. Hidup berpoya-poya. Dihabiskan bekal
untuk keperluan di dunia. Sementara akhirat yang lebih jauh, lebih penting, lebih berguna, lebih tahan, tidak diperhatikan, itu namanya orang bodoh. Bahasa hadis ahmak itu. Orang ahmak itu kata Nabi dua cirinya, yaitu orang yang selalu mengikuti hawa nafsu. Kedua, yang banyak ngalamun berangan-angan. Itu namanya manusia apa? Bodoh. Banyak angan-angan tanpa amal, ingin kaya tanpa kerja, ingin masuk surga tanpa ibadah. Itu namanya ngalamun atau berangan-angan. Itulah kerjaan siapa? Kerjaan orang bodoh. Mau jadi orang bodoh? Tidak, jangan jadi orang bodoh. Nah, oleh karena itu orang berakal itulah yang bisa melaksanakan ibadah haji yang baik. Karena mengharap satu saja, kerinduan daripada Gusti Allah. Kemudian selanjutnya ada lagi ayat yang kaitan dengan ini apa? Kata Allah, "Faida qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw asyadda dzikra." Kalau kamu sudah selesai melaksanakan manasik haji, zikirlah kamu kepada Allah seperti zikirnya kamu kepada bapak kamu. Awasan zikir atau lebih kuat zikirnya, lebih daripada zikir kita kepada seorang tua. Maksudnya ingatlah kamu kepada Allah seperti hanya kamu ingat sama orang tua, bahkan lebih ingat lagi kepada Allah. Ulah kedaikan ingat kepada daripada Gusti. Kita harus lebih kuat ingatnya kepada Allah daripada kepada orang tua. Nah, oleh karena itu ibadah haji itu intinya supaya banyak eling kepada siapa? Banyak zikir kepada Gusti. Di antara zikirnya adalah doa. Zikir itu kan banyak, sholat, zikir puasa, zikir melaksanakan haji, zikir ngaji Quran, baca salawat, zikir tasbih, tahmid, takbir, tahlil, semua adalah zikir. Nah, kata Allah, kalau kamu zikir sungguh-sungguh seperti kamu kalau ingat sama orang tua, bahkan lebih dari itu. Nah, di antara zikirnya adalah doa. Ada yang berdoa ketika ibadah haji, doanya begini. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di antara manusia ada yang berdoa ketika ibadah haji, itu doanya begini, ya Allah, ya Allah, ya Allah, berilah saya di dunia yang baik. Itu saja mintanya. Orang kalau minta dunia saja, kata Allah, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Tidak akan ada bagian apapun kalau dia nanti mati. Tidak ada bagian apapun nanti kalau dia sudah pergi ke akhirat. Kalau hanya apa saja? Kalau hanya apa? Minta dunia saja. Kita dianjurkan minta dunia saja tidak? Kita harus mintanya ini. Minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Nah, ada manusia doanya begitu seperti kita, Rabbana apa? Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, yang paling bagus itu doanya ini. Ya Allah, berilah saya di dunia yang baik, di akhirat juga yang baik, dan jauhkan kami dari neraka. Maksudnya minta kalau masuk surga itu tidak boleh neraka dulu. Kita direct, tidak sumpah-sumpah, tidak transit, direct. Begitu mati, datang hari kiamat masuk surga langsung. Tidak boleh transit. Transit di mana? Di neraka. Nauzubillah min. Karena itu doanya ditambah wa qina adzab.
kita masuk surga jangan transit dulu di mana? Di neraka. Kata Allah jawabannya gimana kalau begitu? Ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Apa artinya? Kata Allah itu mereka akan dapat bagian. Akan dapat apa? Bagian. Mimma kasabu sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Wallahu sari'ul hisab. Allah adalah maha cepat membalasnya. Oleh karena itu yang dipuji sama Allah adalah doa yang sempurna. Doa yang apa? Mintalah kepada Allah yang sempurna, tapi dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Nah, nanti di situ kalau kita sudah berdoa dengan baik yang sempurna, Allah akan menjanjikan apapun yang kamu lakukan, itulah ya Allah akan berikan. Kalau kamu tidak melakukan apapun, maka Allah tidak akan beri apa-apa. Itu sunatullah. Mau nahayang nakal kudu ngakal. Gunakan akal kita supaya kita bisa ngakal, supaya bisa makan. Ulang andalkan makan ditinggal di iman. Lamun cacak mata masalah ditinggal di dinya. Ada ayakalna, ada pendidikanana, ada sekolahna, ada universitasnya. Ayah universitas kecacak saya. Saya oleh karena itu layak begitu hidupnya. Kalau kita mau pantas tidak? Kalau kita pantas tidak? Tidak. Kita harus kerja, kita harus beribadah. Tapi kita harus tawaf. Kita harus kerja, kita harus ibadah, tapi harus tawakal. Sekali lagi kita harus apa? Kerja. Dua, ibadah. Dan ketiga, tawakal. Ayo baca.